kalau misalnya nanti hasil appraisalnya tiba-tiba keluarnya 300 juta, jeng-jeng, kita mesti siap ngasih DP, tutupin yang itu, kekurangannya. Halo Sobat KPR, ketemu lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Dalam episode kali ini, kita akan bahas mengenai tips cara cari rumah yang tepat untuk ditinggali. Jadi, tipsnya ini khusus untuk properti yang nantinya kita mau tinggalin ya, bukan properti untuk investasi, karena itu sudut pandangnya pasti berbeda. Oke, kita mulai saja. Tips pertama yang saya mau share adalah teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman mau. Properti seperti apa sih? Apakah itu rumah atau apartemen? Kalau misalnya sudah jelas mau rumah atau apartemen, oke, kita perdalam kriterianya. Dan tolong dituliskan kriterianya ini. Kenapa saya bilang dituliskan? Karena seringkali kalau misalnya kita cuma taruh di pikiran kita, seringkali kita bisa lupa. Apalagi nanti pada saat mulai hunting rumah atau apartemen, dan terus lanjut lagi nanti ke proses KPR, itu bakal banyak hal yang masuk ke pikiran kita, dan kalau kita nggak nulis kriteria kita yang kemarin, itu bisa ada yang kelupaan nanti. Dan kalau ada yang kelupaan kan sayang ya, nanti ujung-ujungnya impact-nya ya properti yang kita beli itu jadi bukan satu properti yang benar-benar kita idamkan gitu, tapi ada faktor yang kurang. Kan rasanya pasti nggak enak ya, apalagi kalau udah tinggal terus ya sayang ya, kok waktu itu kita kelupaan ya satu kriteria ini, padahal ini penting banget. Misal kayak kalau bisa sekolahan anak itu dalam radius 1 kilo gitu, jadi nggak jauh-jauh amat lah dari rumah gitu. Ya ternyata pas dibeli propertinya, nggak ada sekolahan di dekat situ. Jarak yang paling deket sekolahan 4 kilo, 5 kilo. Wah, jadi mesti ada keluar ongkos lagi buat antar jemput ataupun untuk biaya angkutan. Kan jangan sampai ya kita sampai kejadian seperti itu. Apakah rumah yang kita mau beli misalnya itu di dalam komplek atau di luar komplek? Terus catat juga apakah mudah untuk akses kendaraan umum atau tidak. Misalnya kita juga kepengen ini di dekat pasar, ya itu juga harus dicatat. Karena seringkali pada saat kita hunting properti, kan jalan sana kemari, banyak sekali yang kita lihat. Jangan lupa tuh bawa checklistnya. Properti ini kita lihat, Oke, jarak yang terdekat, ini ada dekat sini ada pasar nggak, dekat sini ada mall nggak, dekat sini ada sekolahan nggak, dekat sini ada tempat ibadah nggak, bla bla bla. Nah itu kita tinggal centang-centang aja. Jadi pada saat nanti kita kembali lagi ke tempat tinggal kita dan kita mau membandingkan dari properti-properti yang udah kita lihat, kita bisa banding itu dari checklistnya. Oh yang ini sih tampilan oke, segala macam, bagus nih, harganya juga oke. Tapi ini jauh dari mana-mana. Kita benar-benar melihat checklistnya, jadi nggak istilahnya keputusan yang nantinya kita buat itu jauh lebih objektif dan sesuai dengan tujuan kita di awal, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Contoh kayak kosmetik tadi misalnya, kayak rumahnya bagus banget, udah cakep banget, tapi di tempat deket jin buang anak, ya jauh banget gitu dari mana-mana, ya better kita decide something else. Karena balik lagi untuk yang sifatnya kosmetik, one day kita juga bisa kok ngerenov sendiri lagi properti yang kita mau, yang nantinya misalnya kita sudah miliki gitu, kita bisa ada kesempatan untuk renov gitu, dan itu bisa jadi cantik juga, apalagi karena disesuaikan dengan seleranya kita juga seperti apa. Tips yang berikutnya, selalu miliki alternatif properti yang kita mau beli. Jadi jangan kita cuma ngincer satu, kita datang ke sana dan kita bilang sama si pihak penjualnya, ya kita baru mau lihat ini sih, kita baru lihat ini. Jangan, itu nanti akan negosiasinya agak susah. Tapi kita harus bilang, kita juga ada pertimbangkan properti yang lain di daerah mana gitu. Nah, kalau kayak gini kan penjualnya mulai agak, wah saya ada kompetitor gitu. Tapi please, jangan disebut kebanyakan daerahnya. Oh iya, saya ada di daerah A, B, C, D, E, F, G. Buset, ini orang bakal serius mau beli atau dia mau jadi broker gitu. Nah,
please paling maksimal kasih dua properti alternatif. Jadi terlihat memang kita sangat serius dan kita mau penjual tersebut compete dengan penjual yang lain. Nah, di sini nanti akan kelihatan kalau penjualnya butuh uang, penjual tersebut pasti akan ngebandingin langsung. Oh, di daerah mana ya alternatifnya? Oh, situ. Terus dia pasti langsung ngejelekin biasanya. Oh, kalau daerah situ kan bukannya airnya jelek ya, atau daerah situ kan macet gitu. Nah, macem-macem lah ini. Tapi kalau ketemu sama penjual yang udah langsung ngasih berita-berita negatif tentang properti perbandingan kita, keep in mind kemungkinan besar dia butuh uang. Jadi ya take it slow aja. Ya, tapi tetap jadi masukan buat kita. Dicatat aja. Oh, katanya di sini airnya nggak gitu bagus. Oke, kalau kayak gitu, mungkin kita perlu lakukan cek air. Ya, that's fine. Nggak apa-apa, ya lakukan saja. Tapi yang pasti untuk memutuskan sampai oke, deal, harganya sekian. Jangan buru-buru. Gitu. Tips berikutnya adalah carilah properti yang harganya terjangkau. Maksudnya terjangkau kayak gimana, Kak? Nah, maksudnya terjangkau itu adalah turun satu level dari batas maksimal kemampuan finansial kita. Contoh, kalau misalnya kita memang mampu untuk ngangsur 3 juta atau 5 juta, mampu nih saat ini, baiknya kita cari yang kita ngangsurnya di 4 juta aja deh, kalau bisa. Gitu. Atau di 3 juta aja, lebih rendah. Memang secara rumahnya bisa dapetnya jadi agak kurang gimana gitu. Tapi percaya deh, kalau ini teman-teman lakukan, pada saat teman-teman jalanin KPR nanti, teman-teman nggak bakalan sakit kepala. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita beli rumah tersebut, dan kita udah ada komitmen KPR yang udah kayak kawin gitu loh, bisa sampai 20 tahun, even 30 tahun ada juga sih bank yang nyediain itu. Itu kalau nanti dari bunga fix berubah ke bunga floating, teman-teman nggak sakit kepala gitu. Kenapa? Karena teman-teman udah punya, istilahnya punya barrier gitu loh. Barriernya dari mana? Dari tadi, nurunin level. Jadi kita nggak maksimal ngoyo maksain gitu. Walaupun banyak kayak kata orang tua kita yang bilang, oh ya mesti dipaksain, kalau beli rumah ini mesti dipaksain. Nah, mesti dipaksainnya apa? Dipaksainnya adalah kita mesti punya timeline dan kita memang mesti benar-benar mau untuk beli properti. Karena kalau kita nggak benar-benar mau beli properti, ya nggak bakal serius-serius dan nggak bakal kejadian kita punya properti. Nah, dipaksainnya dari sisi itu, dipaksainnya dari sisi disiplin keuangan juga, bukan paksain dari sisi, oh saya gaji segini, oh bisalah langsung 5 juta, oke jalan. Nanti kalau begitu bunga floating tiba-tiba naiknya jadi 7 juta, 8 juta, gimana? Pusing loh, itu kan stres ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Karena impact-nya banyak banget. Stress soal finansial itu pasti impact ke berbagai macam faktor lainnya. Jadi please keep that in mind. Lebih baik kita merendah sedikit gitu, pada saat pengajuan. Apalagi juga ada potensi seperti ini. Jadi mungkin teman-teman anggap kalau saya mau beli rumah misalnya harga 500 juta gitu. Oh iya, rumah123.com nyebutnya 500 juta nih. Rumah.com juga ngomongnya 500 juta nih. Tetangga sono juga ada yang bilang, oh iya ini kemarin baru transaksi 450 atau ada yang 550 atau ada yang 600 gitu. Nah, ini kita dapat harga 500. Bagus loh. Please keep in mind bahwa nanti yang menentukan harga untuk bisa dibiayai berapa nilainya itu adalah pihak bank melalui appraisal. Jadi kalau misalnya nanti hasil appraisalnya tiba-tiba keluarnya 300 juta, jeng-jeng, ya kita mesti siap ngasih DP, tutupin yang itu kekurangannya. Karena balik lagi, nilai appraisal ini tidak berdasarkan harga pasar, tapi mereka melakukan penilaian wajarnya berapa nilai properti ini. Jadi bukan
berdasarkan nilai penawaran si penjual ya. Karena nilai penawaran dari si penjual bisa jadi tergantung sama ya tetangganya lagi jual berapa nih, terus dulu pernah laku berapa, terus oh saya lagi butuh uang berarti saya mau mesti dikasih diskon. Nah kan banyak faktor tuh yang mempengaruhi harga yang diberikan oleh si penjual. Ada juga yang pagi ditelepon, Pak jual rumah ya Pak? Iya, harga berapa? 500 juta. Oke Pak, nanti kapan saya coba survei ya Pak? Oke, silakan. Nggak nyampe 2 jam, tiba-tiba udah ada yang telepon lagi, Pak lagi jual rumah ya Pak? Iya, harga berapa? 500 juta. Oke Pak, nanti weekend saya mampir ya Pak. Orang kedua. Setengah jam kemudian ada yang nelfon lagi, Pak rumah lagi dijual ya Pak ya? Di daerah sini kan? Serius nih kesannya tuh. Iya Pak, besok saya datang ya Pak. Orang ketiga langsung mikir, udah ada 3 yang minat, rumah gue bener ya harganya 500 juta. Begitu orang yang keempat nelpon, bisa jadi jangan-jangan si penjual jadi mikir, gue udah ada 3 cadangan, kalau deal di harga 500 juta ya udah. Tapi ini nih orang keempat nih coba bilang 550 deh, ya nggak tahu naik harganya. Menjelang sore masih ada yang telepon lagi, wah banyak nih yang minat rumah saya, cadangan aja nih, kemarin ada yang segini masih ngomong 500 ya udah 3 orang ya, moga-moga tapi yang lakuin 550 nih yang dapat, yang nangkep. Ini sore ada lagi yang minta, hajar aja deh coba 600, mana tahu jadi. Siapa tahu dia orang kaya kan, cepet gitu punya duit cash, dan siapa tahu dia bodoh, dia nggak ngerti harga pasaran di sini berapa, siapa tahu. Well, that's just another side of penjual properti ya. Ya saya nggak bilang penjual properti ya yang seperti itu buruk atau bagaimana, tapi that's human gitu. Itu manusiawi sekali. Karena begitu kita ditawar oleh banyak orang, kita ngerasa nilai kita adalah, wah harusnya jangan-jangan nilai kita harusnya lebih nih dari segini. Nah, hati-hati. Nah, that's why harga dari penjual itu nggak bakalan dipakai sama bank. Bank pasti patokannya sama harganya yang dilakukan penilaian oleh appraisal. Next, pastikan pada saat kita ketemu sama orang yang jual, kita nggak langsung keluar ekspresinya, wih keren. Oh, jangan. Wah, bagus banget ya, saya suka ini. Wah, jangan pernah langsung keluar kata-kata suka. Oh, itu harga negosiasinya langsung oke, dipantek paku deh. Udah nggak bakal turun. Nah, jadi sesuka apapun kamu, lebih baik tidak diekspresikan. Malah justru coba cari hal-hal yang bisa jadi minus point. Siapa tahu bisa jadi bahan negosiasi. Oh tapi itu kok atapnya udah begitu ya, kayaknya nanti saya mesti betulin lagi tuh, itu biaya tuh kayaknya, lumayan sih tuh. Atau ya hal-hal lainnya, just an idea ya buat negosiasi. Terserah mau dipraktekin atau enggak, tapi ya kalau misalnya it works, bisa nurunin sekian juta kan lumayan ya, who knows. Untuk mengenai tips nanti seberapa detil kita harus ngecek properti ini gitu, kalau rumah kayak gimana, apartemen seperti apa gitu, itu nanti kita akan siapin ada di video lain. Jadi ya teman-teman follow aja terus kita gitu, dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi nanti kalau misalnya kita ada upload video-video baru gitu. Lumayan kan informasi-informasinya. Lanjut tips berikutnya, untuk cari rumah yang tepat buat ditinggalin itu kita harus pastikan kelengkapan dokumennya, yaitu legalitasnya, kayak kopi sertifikat, kopi PBB, kopi IMB, ya itu udah wajib mesti komplit gitu, dan itu atas nama siapa gitu. Jadi biar kita jelas nih, nah ini kita mau transaksinya nanti polanya seperti apa, dan juga statusnya. Ini posisi sertifikat di tangan on hand atau lagi ada di bank, lagi disekolahin. Nah, karena kondisi-kondisinya bisa berbeda nanti. Karena kalau misalnya memang ternyata masih dijaminkan, nah, berarti quote-unquote kan ada kemungkinan dia harus melunasi dulu supaya nanti kita bisa milih KPR-nya lebih gampang, KPR di bank lain gitu.
Tapi kalau misalnya dia nggak punya uang buat lunasin dan DP kita pun juga nggak cukup untuk mengcover lunasan sisa utangnya dia, ya mau nggak mau kita mesti ngajuin KPR di bank yang sama kayak dia gitu. Karena nggak banyak bank yang berani melakukan take over jual beli untuk transaksi jual beli properti. Yang pasti setelah menanyakan kelengkapan dokumen dan kondisinya seperti apa, kita mesti minta waktu untuk pertimbangkan. Kebanyakan orang stop di langkah tersebut nih untuk cari rumah yang sesuai untuk tinggalin. Tapi kita ada tips tambahan lagi nih. Tapi memang ini extra effort. Kalau dilakukan, hasilnya pun juga nanti pasti akan lebih enak, lebih nyaman, dan meminimalisir penyesalan. Apa aja? Kita harus lakukan beberapa hal berikut ini sebelum kita deal ya. Gitu. Jadi kita bisa coba ambil waktu khusus gitu, mungkin buat yang karyawan ngambil cuti untuk lakukan simulasi. Simulasi apa sih? Kita mesti mampir pagi-pagi di area rumah tersebut. Oke, kalau kita berangkat nih pagi-pagi dari situ menuju ke kantor kita, kondisinya kayak gimana? Oh, ternyata macetnya parah. Waduh, ternyata ini ngantrinya dari sini. Ternyata ini jalanannya lancar loh. Wah, poin plus nih buat rumah ini. Terus sore-sore juga kita cobain. Dari kantor mengarah ke arah situ, perjalanannya seperti apa? Seberapa crowded, seberapa rame, dan seberapa nyamannya gitu. Apakah mesti naik kereta atau gimana? Nah, itu kita tes semuanya. Supaya nanti kita pada saat udah jadi transaksi pindah ke sana, kita udah yakin bahwa ini memang nggak bakalan masalah gitu. Maksudnya saya udah tes dulu. Kalau ternyata kondisinya berubah, ya udah nasib gitu. Tapi kalau misalnya kita belum pernah tes, terus habis kita udah pindah ke sana, kita jalani, kok macet banget ya kalau pagi-pagi ya. Waduh, itu rasa penyesalan mulai menghantui. Dan rasa penyesalan itu akan tambah gede hantunya. Begitu nanti kita ketemu bunga floating, aduh, angsuran juga makin gede lagi. Aduh, kayak nyesel nih gue beli rumah di sini, salah nih. Gue coba jual lagi ya. Kalau dicoba dijual lagi, bisa jadi harganya juga, ya, kalau jaraknya masih deket ya susah ya, harganya nggak mungkin gimana-gimana, bisa kemungkinan malah kita rugi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus nextnya apa lagi? Selain pagi dan sore di hari kerja kita cobain kayak gitu. Nah, kita mesti cobain kondisinya pas weekend kayak gimana. Nah, banyak aktivitas kayak gimana, lingkungan situ kayak gimana, keliling-keliling lah pas weekend itu. Rame nggak nih tempat makannya atau apa? Ada nggak tempat makan yang enak deket situ? Ada nggak yang jualan air gitu? Atau ada nggak kayak minimarket yang minimarketnya kondisinya kayak gimana? Kalau minimarket kayak Indomaret yang ngantri isinya orang kayak ngantri sembako kan pusing juga kita. Gitu. Nah, jangan sampai kita udah terlanjur beli terus nyesel belakangan. Berat gitu. Karena ya transaksinya nggak kecil, bukan receh. Jadi please lakukan hal-hal itu supaya nggak terlalu nyesel. Terus apalagi sih yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman bisa gali informasi tambahan nih pas lagi keliling-keliling. Coba aja tanya sama misalnya di situ ada security atau ada tukang taman gitu kalau misalnya komplek ya, atau ya di depan komplek misalnya ada warung atau apa gitu, kita bisa coba tanya-tanya tuh sama dia, daerah sini banjir nggak gitu, terus rawan nggak sih, pernah kejadian heboh nggak dekat sini gitu. Oh iya, waktu itu ada penggerbekan tuh narkoba di situ. Oke, narkoba cuy. Terus gimana? Ya pelakunya udah bebas lagi sekarang. Nah lo, waduh, jangan sampai ya, hati-hati juga sih, ternyata tetangga bandar narkoba. Wah, ngeri juga sih. Ngerinya bukan ngeri bakal gimana sih, cuma kan ya balik lagi ya, pengedar cuy tuh bisa bahaya ya nanti pergaulannya ya, kalau misalnya sampai terpengaruh, wah ya panjang lah itu. Oke, balik lagi ke topik. Nah, intinya kita cari informasi yang sedetil mungkin gitu, tentang katanya air di sini jelek ya, kita coba aja langsung kasih berita negatif kayak begitu tuh ke orang-orangnya itu. Oh enggak pak, di sini kalau misalnya airnya ternyata bagus, pasti akan di counter balik langsung. Oh enggak, di sini kan pakai water treatment plant.
apa tuh? Ya, pengelolaan, fasilitas pengelolaan air dari developernya. Aman pasti airnya. Oh, bukan air tanah gitu. Oh gitu. Oh. Itu di deket sini ada lahan kosong tuh, itu bukannya kayak kuburan ya gitu. Oh bukan Pak. Nah, jadi kita dapat tuh counter feedbacknya. Kita sih jeplak aja nanya. Kita nanyanya yang negatif langsung, biar langsung dijelasin juga. Tips terakhir adalah pada saat kita mau deal, kita pastikan bahwa memang harganya ini udah wajar. Dan kita harus sudah hitung kemampuan finansial kita. Jangan sampai nanti pada saat ngajuin KPR, disetujuinnya plafonnya rendah, kita ngap-ngapan cari tambahan buat DP-nya. Itu nggak enak. Dan ingat, satu hal yang dari kami sarankan adalah jangan pernah tutup DP dengan KTA. Mabok nanti bayarnya. Bisa buyar semua gitu. Jadi pastikan pada saat mau beli properti, kondisi finansialnya juga sudah cukup kokoh, supaya kalau ada faktor-faktor seperti perubahan ke bunga floating atau ada hal-hal lainnya lah, kita sudah cukup siap menahan segala gejolak gitu. Kayak contoh, kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian seperti tahun 2020 ini kan pandemi, ada yang banyak yang kena PHK, wah stres itu gitu. Padahal baru aja KPR-nya Desember kemarin, waduh stres gitu, kena PHK. Tapi kalau misalnya dia pada saat mau beli properti udah nyiapin dana darurat seperti sebagaimana disarankan oleh financial planner pada umumnya, nah harusnya pada saat jalanin ya ngadepin masalah kayak gitu tetap bisa survive gitu. Kenapa? Karena dari sisi KPR-nya sendiri kan dari OJK sudah mengeluarkan satu ketentuan untuk membantu orang-orang yang terdampak langsung pandemi ini gitu. Jadi tentunya ada kebijakan-kebijakan khusus dari bank yang bisa meringankan kondisi kita gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini mengenai tips cari rumah yang tepat. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman bisa praktekin dan memetik manfaat maksimal dari pengetahuan ini. Oke, kalau suka dengan videonya jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng supaya nanti begitu ada update video baru, teman-teman bisa langsung tahu dan bisa langsung terupdate juga knowledge-nya. Oke, demikian. See you on next episode. Thank you.